Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga, mahasiswa PPG Batch 3 UIN Mataram, NIM 2201111387. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen UIN Mataram, para pengelola PPG Batch 3. Tak lupa pula saya ucapkan kepada Bapak Ibu penguji PTK dan UKIN PPG UIN Mataram. Asal daerah saya Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tempat mengajar SMP Negeri 1 Maupongo. Materi video pembelajaran UKIN adalah jujur, amanah, dan istiqomah dengan sub materinya perilaku amanah. Demikian saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Semangat untuk apa? Belajar. Belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Ipe pimpin doa belajar pertama teman-teman. Doa pertama. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Hadir semua? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini anak-anak hadir semua. Oke. Kali ini materi kita tentang perilaku amanah. Amanah. Yang lalu kita sudah menjelaskan materi tentang perilaku apa? Perilaku jujur. Ada yang masih ingat tentang perilaku jujur? Ada yang masih ingat materi yang lalu tentang perilaku jujur? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? IP. Materi yang lalu menjelaskan tentang perilaku jujur. Jujur itu apa? Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Samir? Samir? Tidak? Oke. Jadi kita sudah sama-sama mendengar jawaban dari IP tentang materi yang lalu, yaitu tentang perilaku jujur. Materi yang lalu kita sudah sampai dengan perilaku jujur, yaitu kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Nah, minggu ini, pertemuan kali ini kita masuk di tentang perilaku istiqomah. Perilaku apa? Amanah. Istiqomah. Perilaku istiqomah. Amanah atau istiqomah? Perhatikan di depan. Tentang apa? Amanah. Oke, tentang amanah.
Nadia baca dulu IPK kali ini. Meyakini Anggun, lanjut. Pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajaran kita kali ini meyakini bahwa perilaku amanah adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiasakan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menyebutkan pengertian amanah sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 8 dan hadis yang terkait. Yang berikut, menjelaskan makna amanah sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Menganalisis contoh sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Yang terakhir, setelah berdiskusi kelompok tentang amanah, peserta didik dapat mampu mempresentasikan hasil temuannya dan memilih salah satunya. Oke, itu tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita masuk dalam materinya. Ada yang tahu apa yang dimaksudkan dengan amanah? Ada yang tahu apa yang dimaksudkan dengan amanah? Amanah itu apa? Yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Pengertian dari amanah. Sambil. Amanah itu apa? Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Itu jawabannya si Samir. Kita berikan tepuk tangan untuk si Samir dulu. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi jawaban yang lain selain Samir? Selain jawabannya Samir tadi? Amanah itu apa? Amanah itu apa? Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Nah, kita garis bawahi kata amanah itu. Amanah itu artinya dipercayai. Dipercaya oleh siapa? Oleh orang lain. Kepada siapa? Kepada kita. Kalau kita apa? Kalau kita apa? Kalau kita apa? Kalau kita amanah. Ada yang bisa memberikan contoh amanah? Ada yang bisa memberikan salah satu contoh orang itu bersikap amanah atau dapat dipercaya? Muklis? Bagaimana tadi Muklis jawabannya agak diperjelaskan lagi? Jawabannya si Muklis tadi, salah satu contoh orang yang berperilaku amanah, teman menitipkan air kepada kita dan tidak sedikit pun kita meminum air tersebut. Jawabannya Muklis benar atau tidak? Benar, ya kan? Nah, itu yang orang yang amanah. Teman menitipkan barang di saya atau botol air di saya, sedikit pun saya tidak boleh meminum air tersebut. Kalau kita sudah seperti itu, berarti kita termasuk orang yang amanah. Bisa paham? Bisa. Oke. Nanti Ibu tayangkan salah satu video tentang amanah. Semua kalian pada nonton di depan. Perhatikan yang Ibu tampilkan di depan sebentar. Setelah kalian nonton, Ibu bentuk dalam 2 kelompok. Ada 14 orang. Satu kelompok terdiri dari 7 orang. Kelompok yang keduanya terdiri dari 7 orang. Jadi 2 kelompok. Bisa? Bisa? Ibu tayangkan dulu film yang
perbuatan tersebut. Siapakah yang pantas untuk menjadi calon pendamping anak Milo? Apakah Martinus Lagarde atau Nak Reza? Saya tahu caranya. Halo, Assalamualaikum. Martin, lagi sibuk atau tidak? Tidak. Tolong ke rumah sekarang ya, saya tunggu. Baik, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Ada keperluan apa nih Bapak Haji? Sebentar ya. Tolong kamu kasihkan ke Heidi. Bilang aja bantuan dari saya. Baik Pak Haji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Pak Haji ini ngikutin apa kira-kira buat Haji hari dunia? Wah, duit, dobor dari duit, betul. Buat apa Pak Haji yang gini ngasih lu begini? Bah, kalau gua sisih sedikit nih lumayan nih. Ya kasih sepersepuluhnya aja lah. Lu nggak pernah tahu, ya. Besar belakangan kalau saya mau dimacam-macamnya.
dengan uang 7 juta. Dia bilang untuk renovasi rumah. Gitu ya, diterima aja Pak ya. Ya nggak tahu sih apa kenapa dikasih segini aja. Dong orang buat renovasi rumah ya kan 7 juta aja. Mana yang ya sudah, saya balik dulu ya. Terima kasih urusan dulu sibuk. Ya. Terima kasih banyak Pak Ji. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korti lu sakit Pak. Dapat. Pak Janggi. Ya Pak Jaidir. Kenapa dengan anak muda ini? Begini sebenarnya Pak Jaidir, biar mata-mata saya menjelaskan. Jadi begini Pak, ceritanya.
Waalaikumsalam. Ini Pak Jaidir, ya, saya kemarin untuk menyampaikan amanah ini kepada Pak Jaidir. Ini dari Pak Aja. Oh, ya terima kasih Enak sudah menyampaikan amanah ini dengan benar. Sama-sama. Nah, itu kenapa mukamu kok memar-memar seperti itu? Ya apa-apa kok Pak. Subhanallah, terima kasih sudah menjaga amanah saya dengan baik. Sesungguhnya amanah itu adalah ujian untuk menjadi calon suami anak saya. Dengan kejadian ini, saya amat sangat meridhoi hubungan kalian. Terima kasih. Umairah, tolong diobati luka anak saya. Mari kita masuk ke dalam, sekalian minum-minum, sekalian cerita bagaimana. Ketika cinta bertasbih, nadiku berduyun merdu. Kembang kempis dadaku merangkai petir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Sudah selesai nonton tayangannya? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Nanti dibentuk dalam dua kelompok. Kelompok satu mana? Angkat tangan. Kelompok satu. Oke, ini kelompok satu terdiri dari 7 orang. Kelompok duanya? Nah, ini. Nanti ibu bagikan kertas ini. Ibu bagikan kertas ini dalam 2 kelompok tersebut. Dari masing-masing kelompok tersebut, kalian bisa mengambil hikmah yang ada di pilihan tersebut tadi tentang amanah. Bisa? Bisa? Oke. Ini untuk kelompok satu. Ini sekretarisnya siapa? Ipe.
persilakan kepada kelompok 1. Vira, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 untuk membacakan diskusi kami. Yang kami lihat dari video tersebut, siswa itu tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh guru. 2. Kita tidak boleh mencontohi sikap tersebut. Oke, ada 2 poin dari kelompok 1 menyangkai tentang video atau tayangan yang sudah kita nonton tadi. Yang pertama tadi, kita tidak boleh mencontohi apa yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut terhadap gurunya. Yang kedua, sebagai siswa kita itu harus amanah. Oke. Itu jawaban dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk dari kelompok 1. Oke, tadi kita sudah sama-sama mendengar presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Dari kelompok 2, siapa yang mau membacakan hasil presentasinya? Oke, Samir, kami berikan kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Seorang bapak yang lagi gelisah untuk menentukan pendamping hidup anaknya bernama Humaira. 2. Bapaknya Humaira mencari akal untuk mencari tahu sifat asli dari Martinus, yaitu dengan cara memberikan sebuah tas yang berisi uang kepada Martinus untuk dibagikan ke warga. Namun pada saat dalam perjalanan, Martinus membuka tas tersebut yang berisi uang. Namun dalam hatinya Martinus punya niat untuk mengambil beberapa lembar uang tersebut. 3. Apa yang dilakukan oleh Martinus kita tidak boleh tiru, karena sikap yang dilakukan Martinus merupakan salah satu sifat yang tiada perilaku amanah. Oke, kita sama-sama memberikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengar hasil diskusi dari masing-masing kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang Ibu akan menyimpulkan kembali dari hasil tayangan video yang sudah kita tonton sama-sama. Yang pertama, hasil video yang tadi, yang pertama, kesimpulan yang pertama itu si bapaknya Humairah ini, dia gelisah untuk mencari jodoh untuk si anaknya yang bernama Humairah tersebut. Yang kedua, si bapak ini sudah menemukan 2 jodohnya. Ada Riza dengan Martinus. Nah, bapaknya bingung mana ini yang baik di antara kedua pria tersebut. Salah satu caranya, si bapaknya Humairah ini dia mencari akal supaya dia bisa menentukan mana yang terbaik untuk menjadi pendamping hidup anaknya. Dengan caranya dia pura-pura memberikan isi tas tersebut, yang di dalam tasnya itu ada isi uang. Dia tugaskan dulu kepada si Martinus untuk membagikan uang tersebut kepada warga. Namun pada saat di perjalanan, Martinus ini orangnya tidak amanah. Dia penasaran. Dia bukalah tas tersebut. Dia mengambil beberapa helai lembar uang. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, dari video tadi yang sudah kita nonton, artinya kita tidak boleh mengikuti sifat si siapa? Martinus. Kenapa? Karena Martinus itu apa? Tidak
hikmah perilaku amanah. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab tentang hikmah perilaku amanah? Ada yang bisa jawab? Agung? Oke, Agung menjawab. Agung menjawab dari pertanyaannya si Ipe. Hikmah dari perilaku amanah. Pertanyaannya Ipe tadi. Apa yang pertama? Dapat dipercaya orang lain. 2. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. 3. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Pertanyaan dari Ipe tadi, hikmah perilaku amanah. Pertanyaan dari Ipe dijawab lagi oleh si Anggun. Yang pertama, dipercayai orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Siapa mau bertanya? Fira, laki-laki kaum Hawa. Apa yang bisa kita dapat dari perilaku, contoh perilaku amanah? Apa yang bisa kita dapat dari contoh perilaku amanah? Siapa yang mau menjawab? Furqan mau menjawab. Dapat dipercayai Dapat dipercayai. semua orang. Dapat dipercaya oleh semua orang. Terus apa lagi? Siapa lagi mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Samir. dapat disenangi oleh semua orang. Dapat disenangi oleh semua orang. Oke. Sekarang ibu yang akan munculkan pertanyaan ke kalian. Satu saja. Ibu akan munculkan satu pertanyaan kepada kalian semua. Silakan kalian memberikan salah satu contoh orang yang bersikap amanah. Ipe. Menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Yang kedua apa lagi? Selain menjaga rahasia, contoh berperilaku amanah. Menjaga titipan dan mengembalikan Menjaga titipannya dan mengembalikan kepada keadaan yang semula. Oke. Jadi baik anak-anak, kita sudah sama-sama mendengar materi tentang perilaku amanah. Hikmah yang harus kita ambil dari perilaku amanah tersebut dalam kehidupannya kita keseharian. Yang pertama, kita sebagai insan manusia yang diciptakan oleh Allah, kita harus menjadi orang yang amanah. Karena kalau kita sudah amanah atau kita yang sudah dapat dipercaya orang lain, satu, kita akan disenangi oleh orang. Kita akan disenangi oleh orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan mendapat simpati dari orang. Yang ketiga, yang paling penting, kalau kita memiliki sikap amanah, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menutupi materi kita kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti pertemuan berikutnya kita sama-sama membahas tentang tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Tugas yang pertama, silakan kalian membuka dalam Al-Quran, mencari dalil atau firman Allah tentang amanah. So, pertemuan kita untuk tugas untuk pertemuan kali ini. Sudah? Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita tersebut, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa dulu sebelum kita selesai materi kita.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam